Siapa orang terkaya sepanjang masa? Bukan Elon Musk, bukan Jeff Bezos, bukan para baron minyak atau penguasa industri. Mansa Musa, raja muslim terkaya yang dunia lupakan. Bayangkan, ada seorang raja dari tanah Afrika yang begitu kaya hingga ia membuat ekonomi satu negara asing runtuh hanya karena membagi sedekah. Ia menempuh perjalanan sejauh 6.000 km ke Mekah membawa 60.000 orang, 80 unta, masing-masing mengangkut hampir 150 kg emas murni. Dialah Mansa Musa, Raja Mali, Raja Muslim, raja terkaya sepanjang sejarah manusia yang nyaris dilupakan dunia. Di jantung Afrika Barat berdiri Kerajaan Mali, kekaisaran Islam yang begitu luas, mencakup wilayah Senegal, Gambia, Guinea, bahkan hingga Nigeria hari ini. Mansa Musa naik tahta pada tahun 1312 Masehi, menggantikan kakaknya, Abu Bakar, yang dikisahkan hilang di lautan saat mencoba menjelajahi Samudra Atlantik. Kerajaan Mali bukan hanya kaya, ia dibangun di atas tanah emas, literally. Afrika Barat pada masa itu menghasilkan 2/3 pasokan emas dunia, dan semua itu ada di bawah kaki Musa. Namun kekayaannya tak hanya pada emas. Ia membangun sistem pemerintahan, mendukung syiar Islam, dan menjadikan Mali sebagai pusat perdagangan, budaya, dan ilmu. Tahun 1324, Mansa Musa memutuskan untuk melaksanakan rukun Islam kelima, haji. Tapi ini bukan haji biasa. Ini adalah ekspedisi akbar. Konvoi yang dibawanya melintasi gurun Sahara menuju Mesir, lalu ke Hijaz, adalah yang paling megah dalam sejarah Islam. Rombongan terdiri dari 60.000 orang, termasuk istri, budak, prajurit, musisi, 500 budak yang masing-masing membawa emas dalam jumlah besar, puluhan unta dengan emas berton-ton. Saat Musa tiba di Kairo, semua berubah. Ia membagi emas kepada fakir miskin, membeli barang dalam jumlah besar, dan memberikan sumbangan besar kepada masjid dan sekolah. Tapi, efeknya tak terduga. Kairo mengalami inflasi selama lebih dari 1 dekade. Nilai emas turun drastis karena Musa terlalu dermawan. Itulah dampak kekayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum terulang sampai hari ini. Sepulang dari haji, Musa tak hanya membawa berkah, ia membawa ilmuwan, arsitek, dan ulama ke Mali. Ia membangun masjid di Nyereber di Timbuktu, mendirikan madrasah dan perpustakaan. Timbuktu, kota yang dulu hanya disebut di legenda, berubah menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan terbesar dunia Islam. Manuskrip-manuskrip astronomi, matematika, tafsir, dan hukum Islam ditulis dan disimpan di sana. Banyak dari mereka masih bisa kita temukan hingga kini dalam kondisi rapuh dan berdebu. Namun, ironisnya, berapa banyak dari kita yang pernah mendengar nama Timbuktu atau tahu bahwa peradaban Islam begitu kuat di benua Afrika. Setelah Mansa Musa wafat, kekaisaran Mali sempat bertahan. Namun, penjajahan datang. Eropa datang membawa peta dan senjata, memecah Afrika dan memadamkan sejarahnya. Buku-buku sejarah kemudian ditulis tanpa nama Musa. Ia tak diajarkan di sekolah-sekolah barat, tak dibicarakan di ruang kelas kita. Meski majalah Time pernah menobatkannya sebagai orang terkaya sepanjang masa, namanya tenggelam di balik Napoleon, Rockefeller, dan Elon Musk. Mengapa? Mungkin karena ia berkulit hitam, karena ia muslim, karena ia bukan bagian dari sejarah yang diinginkan dunia untuk dikenang. Namun, sejarah tak bisa dikubur selamanya. Hari ini, kita menyebut kembali namanya, Mansa Musa, raja muslim dari Afrika yang kaya bukan hanya emas, tapi juga iman, ilmu, dan kemanusiaan. Ia adalah bukti bahwa Islam pernah hidup, tumbuh, dan menerangi Afrika, bahwa kekayaan sejati tak hanya soal materi, tapi soal warisan ilmu dan nilai yang ia tinggalkan. Dan kini, kita punya tugas untuk mengingat, untuk menceritakan, untuk membangkitkan sejarah Islam yang terlupakan.